Apa yang dimaksud dengan Murji'ah, Mu'tazilah atau sekte-sekte yang lain? Bagaimana bisa ada berbagai sekte tersebut dan bagaimana agar kita terhindar dari pemikiran dari sekte tersebut? Ini istilah-istilah ya. Istilah-istilah Murji'ah ini istilah kurang lebih yang dipakai kalau orang-orang yang mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah lah, gitu kan? Lebih biasa dikatakan Murji'ah itu seperti orang yang menyebutkan atau menggambarkan kalau Allah punya fisik berarti fisiknya begini dan begitu. Itu kurang lebih istilahnya. Kalau Mu'tazilah orang yang menolak sama sekali, tidak ada yang diterima nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan bagi kelompok Mu'tazilah ini mereka menganggap pelaku dosa besar masuk neraka kekal. Jadi kalau orang pernah berzina, bagi faham Mu'tazilah ini kekal di neraka walaupun sudah taubat. Ini sekte-sekte yang lahir memang di tengah-tengah umat Islam yang pemahamannya ngawur ya. Tidak ada sebenarnya dalam agama Islam ini. Semestinya dijauhi gitu. Karena kita sudah tahu dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harusnya mengimani semua apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang dirinya dalam kitabnya, juga disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW tanpa ada pengalian makna, tanpa ada penyerupaan, tanpa ada penolakan gitu kan, dan tanpa ada penolakan dan tanpa ada penyerupaan. Jadi tidak boleh ada tashbih, penyerupaan, tidak boleh ada ta'til, pembatalan, tidak boleh ada ta'wil, pengalihan makna, dan tidak boleh ada tahrif. Tahrif itu tadi mengubah makna, ta'wil itu mengalihkan makna, dan tahrif menghilangkan ya, mengalihkan mengganti maknanya. Jadi contoh ta'wil itu tangan, Allah punya tangan, dikatakan Allah bukan punya tangan, itu namanya ditakwilkan. Kalau ditahrif itu memang diubah sama sekali, memang tidak ada tangan itu dan dialihkan secara 100% pada hal-hal yang memang jauh dari tafsiran yang ada. Allahu alam. Untuk menghindar tentunya saya sarankan sibuklah menuntut ilmu dan khusus hal-hal yang tidak difahami coba tanyakan baik-baik kepada para ustadz-ustadz yang sedang belajar, insya Allah akan diberikan penjelasan yang baik. Ustadz, bagaimana hukumnya memakai parfum bagi laki-laki? Boleh saja, silahkan, laki-laki halal. Bahkan walaupun kuat baunya boleh kalau laki-laki, sunnahnya begitu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik parfum bagi laki-laki adalah yang keras, yang warnanya lembut, tidak terlalu terang tapi baunya keras. Dan sebaik-baik wangi bagi perempuan yang warnanya ada tetapi baunya tidak keras, disunnahkan. Nabi SAW paling gemar membubuhi minyak wangi dari kepala beliau sampai ke sekujur tubuh beliau SAW. Bahkan beliau seringkali membubuhi dari leher beliau serbuk yang wangi dari negeri Syam. Kalau kita sekarang mungkin seperti bedak yang diserbu, yang diletakkan di tubuh beliau SAW, dan itu disuruh istrinya yang letakkan, kecuali kemaluan beliau meletakkan sendiri. Ya kita sekarang mungkin kita memakai roll on ya, apa saja yang kira-kira yang bisa kita pakai untuk memberikan wanginya tubuh kita, itu boleh. Dan ingat, beda pahalanya antara orang yang menjaga tubuh yang Allah amanahkan ini dengan kebersihannya, kerapiannya. Kita kan tahu dalam Islam ada memotong kuku, ada memotong kumis, gitu kan, ada menyikat gigi, khitan, kan itu, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemul, ada kerapian. Kita ada mandi wajib, mandi Jumat, mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Kita ada hal-hal, ada wudu, ya, pensucian diri, baju, ya kita dianjurkan untuk membersihkan dari najis. Dalam Islam memang bersih. Dan dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bersih, rapi, suci, dan suka juga kebersihan, kerapian dan kesucian. Ya, jadi boleh, silakan Anda pakai. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan sahabat saya bahwa merayakan ulang tahun itu haram, dan cara meyakinkan dia agar tidak isbal, karena menurut dia Islam tidak mengajarkan untuk cupu. Apa cupu itu? Hah? Curut? Allahu a'lam. Istilahnya Hasan nih. Baik. Masalah ulang tahun, kita tidak ada namanya istilah ulang tahun dalam Islam. Kalau ada pun ulang detik. Nah, kita per detiknya mengulangi hidup kita. Dari mana ulang tahun ini? Ini kebiasaan orang non muslim. Untuk apa? Gitu kan? Apa manfaatnya buat kita? Ini kita sudah terlalu dari kecil sudah terlalu dibiasakan sebenarnya. Tapi itu tidak ada urusannya dalam agama.
Ulang tahun itu bagi orang-orang non-muslim, mereka merayakan, mereka pesta, mereka bahkan larinya ke masalah seks bebas, minuman keras, dan seterusnya lah, macam-macam yang mereka lakukan dengan ulang tahun itu. Ada yang memberikan hadiah ini, hadiah itu, ini semua tidak ada dalam Islam. Kita disuruh memberikan hadiah tanpa urusan dengan tahun itu. Ya, para ulama salaf bahkan mereka khawatir, ya, kalau umur mereka berlanjut sementara mereka tidak ada dalam kesolehan, ya. Dan memang mereka tahu bahwasanya mereka bisa meninggal seketika. Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Kalau tidak buat acara, kenapa kira-kira? Hah? Matanya rusak satu, tangannya putus, nggak ada apa-apa gitu. Dan ini masalahnya menyerupai orang-orang Nasrani. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan seperti mereka. Kalau masalah isbal sudah panjang lebar saya jelaskan ya. Bisa diikuti dosa besar yang ke berapa? 50-an ya. 52 kalau tidak salah. Itu tentang isbal. Bisa kembali ke situ di YouTube. Insya Allah diberikan saja. Mudah-mudahan tugas kita ikhtiar. Berikan saja dia supaya dia lihat cuplikannya. Mungkin Anda bisa, kalau ada keterampilan bisa dari 2 jam atau 1 jam lebih materi itu bisa diambil, dipangkas dari dalilnya saja, kemudian diberikan kepada dia. Selebihnya terserah. Ya, tidak perlu kita paksakan karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar statement yang berisi yang memasukkan ke surga dan ke neraka adalah amalan kita sendiri. Di manakah kedudukan pahala yang kita yang kita peroleh dari orang lain, misalnya pahala memberikan makan dan minum orang yang berbuka puasa. Bahkan dalam hadis bukan begitu, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Nggak pernah ada dalil yang menjelaskan kita masuk dengan amal kita. Dari mana ini? Saya punya dalil hadis Bukhari. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, bahwasanya ada seseorang dari Bani Israel menyembah Allah 500 tahun. Menyembah Allah 500 tahun. Dan orang ini tinggal di pulau. Ibadahnya luar biasa. 500 tahun ibadah terus. Maka pada saat dia meninggal, Allah SWT berkata padanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia ngewel, dia mengatakan, ya, amal saya ya Allah. Kata Allah, dengan rahmatku. Kedua kali dia ulangi lagi, amalku ya Allah. Allah ucapkan yang ketiga kali, dengan rahmatku. Dia ngewel lagi, lalu amalku ya Allah. Kata Allah SWT kepada para malaikat, coba timbang nikmat matanya orang ini dengan amal yang dia kerjakan 500 tahun. Kan mata juga dipakai 500 tahun. Coba timbang. Ternyata waktu ditaruh nikmat mata di timbangan dan amalnya di timbangan, semua amalnya terlempar karena nikmat mata saja. Belum nikmat lisannya, belum nikmat pendengarannya, belum nikmat otot-ototnya, tulang-tulangnya dan segala macam lah, gitu kan. Jadi orang masuk dengan rahmat Allah. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, semua kalian akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Maka kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, Anda juga? Kata Nabi SAW, saya juga akan masuk dengan rahmat Allah SWT. Jadi memang tidak ada dengan amal kita sendiri. Berapa amal kita mau dibandingkan dengan mendapatkan surga? Coba, nggak berimbang, gitu kan. Tidak ada sama sekali amal yang kita kerjakan. Coba hitung deh, kalau ada orang umurnya 65 tahun, 65 tahun umurnya, anggap dia balik umur 15 tahun ya. Berarti sudah sisa 50 tahun kan. Karena 15 tahun itu masa dia main-main lah ya. Masih banyak, belum dihitung, belum ada taklif, belum ada beban hukum. 50 tahun. Baik, 50 tahun ini ada, kalau dia tidur sehari 8 jam, 8 jam sehari dia tidur, itu kalau tidak salah saya pernah hitung, dikali 65 tahun terus dibagi jumlah harinya, itu keluar kalau nggak salah sekitar 20 tahun. Jadi kalau kita tidur 8 jam per hari, umur 65 tahun, itu akan keluar 20 tahun habis dipakai tidur. Berarti dari 50 tahun sisa 30 tahun. Orang bekerja sehari 8 jam, dipakai sibuk dengan urusan dunianya. 8 jam per hari, kalau kali juga sama tadi, 20 tahun hilang lagi untuk bekerja. Dari 30 tahun sisa 10 tahun, gitu kan. 10 tahun ini anggaplah Masya Allah dia ibadah, gitu kan. Dia ibadah. Tapi kira-kira berapa ibadah yang dia khusyuk, berapa ibadah yang tidak khusyuk, berapa ibadah yang dia ikhlas, berapa yang dia tidak ikhlas. Sementara satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kita, gitu kan. Berapa banyak amal kira-kira yang kita lakukan? Mana bisa berimbang dengan mau masuk surga? Sama sekali tidak berimbang, gitu kan. Sama sekali tidak bisa berimbang. Mohon koreksinya Ustaz, pendapat ini, di antara kasih sayang Allah terhadap hambanya adalah diturunkannya azab di dunia
agar azab di akhirat berkurang. Itu ada hadis sahihnya memang menjelaskan, gitu kan? Ada memang hadis sahih menjelaskan masalah itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyiksa atau menghukum hamba-hambanya di dunia sebagai pembersihan dosanya agar dia di akhirat tidak lagi mendapatkan hukuman yang berat. Dalam hadis Bukhari dikatakan seorang mukmin akan diuji oleh Allah di dirinya, di hartanya, di keluarganya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah, sementara tidak ada lagi hukumannya hari kiamat, tidak ada lagi dosanya. Jadi memang begitu pembersihan. Setiap dosa akan ada konsekuensi pembersihan. Ya, maka seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ada hadis yang menyebutkannya. Sudah masuk waktu? Masya Allah, berkah nih waktunya, banyak pertanyaan bisa dijawab. Ana mau tanya tentang niat. Apakah niat itu seperti bentuk suatu janji kita dengan Allah Ta'ala? Misal kita niat sekarang untuk sholat malam nanti, apakah kita sudah terikat janji dengan Allah? Bagaimana jika sholat malamnya nggak jadi? Apakah kita berdosa seperti dosa orang yang melanggar janji? Tentu saja tidak bisa digabungkan, tidak bisa disatukan antara niat sama janji, beda. Niat adalah sebuah amalan sendiri, janji adalah amalan tersendiri. Kalau dia bilang saya janji padamu ya Allah, saya akan sholat, gitu kan? Saya tidak akan bermaksiat, nah itu janji sama Allah, itu lain, gitu kan? Tapi kalau dia niat itu adalah sugesti, ya, motivasi untuk mengerjakan sebuah perbuatan, dan dia kembali kepada hukum-hukum ibadah itu. Kalau hukum yang kita sedang niatin sunnah, maka berarti hukumnya sunnah. Kalau kita niat mau sholat malam terus nggak jadi, nggak dosa karena dia hukumnya sunnah. Dan kalau dia hukumnya wajib, maka dia jadi wajib karena kita sudah niat mengamalkan. Seperti misalnya nazar, kita nazar untuk lulus ujian puasa 3 hari. Pada saat lulus kita wajib puasa 3 hari itu. Maka kalau hukumnya sunnah dia jadi sunnah, hukumnya wajib maka menjadi wajib, gitu kan? Tapi ini berbeda, bukan tidak masuk dalam janji. Antara sholat 5 waktu mana yang paling besar pahalanya? Apakah sama semua pahalanya? Sholat asar yang saya tahu, yang disepakati ulama sholat asar. Beranjak daripada, jadi di antara 5 waktu sholat ini yang paling besar sholat asar, kemudian datang setelahnya 2 sholat subuh dan isya, kemudian datang setelahnya duhur dan maghrib, gitu kan? Jadi memang dibagi 3. Kalau asar ini dalilnya firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah 5 waktu salat kalian, terutama salat pertengahan, maksudnya asar, ya, dan berdirilah kepada Allah dalam kondisi khusyuk. Qanit itu artinya tenang, konsentrasi, tumanina dan seterusnya. Kemudian datang subuh dan isya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah maka pahalanya sama dengan mendirikan setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maksudnya di masjid di sini, maka dia akan mendapatkan, ya, tapi dia seakan-akan mendirikan setengah malam yang tersisa. Jadi seperti semalam suntuk. Dan kata Nabi SAW, kalau seandainya orang mengetahui apa yang tersembunyi di sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Lalu datang duhur dan maghrib. Tapi tentu duhur dan maghrib tetap kewajiban. Hanya ini urutannya. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Insya Allah kita lanjutkan sebentar lagi. Jika kita mempunyai usaha catering, kemudian tetangga kita yang non muslim memesan catering ke kita untuk perayaan agamanya, apakah boleh Ustaz Anda terima pesanan untuk suatu perayaan agama lain? Tentu tidak boleh. Tidak boleh kita mendukung apapun yang berhubungan dengan acara ibadah orang non muslim, itu secara mutlak. Karena ada hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, kalau ahli kitab sedang beribadah maka jauhilah, karena laknat Allah sedang turun pada mereka. Hadisnya begitu. Jadi memang kita dianjurkan untuk menjauhi tempat ibadahnya, acara-acaranya, dan tidak boleh terlibat dalam apapun yang berhubungan dengan dukungannya, baik makanannya, minumannya, sumbangan duit untuk pembangunan tempat ibadahnya, semua tidak dibolehkan. Ya, jadi ini memang saran saya dijauhi, dan insya Allah ada rezeki dari sumber yang lain, cari yang halal. Ketika kita menghadiri majelis ilmu yang seperti ini dan diupload ke YouTube, apakah kita yang hadir dapat pahala jariahnya Ustaz? Atau hanya Ustaz saja dan tim kameramennya? Ya cuma saya lah. Anda kan sudah hadir dapat pahala.
Tapi yang bertanya insya Allah dapat. Kalau yang hadir saya nggak punya dalil dapat pahala majelis ilmu iya, gitu kan? Tapi kalau yang bertanya insya Allah dapat, karena orang lain jadi faham gara-gara dia gitu. Kalau mau bergabung jadi tim, tuh ada teman-teman sama Pak Diarto. Apakah faktor utama manusia melakukan dosa adalah karena godaan dan hasutan syaitan? Iya, itu faktor utamanya. Jadi memang syaitan yang menggodanya. Umumnya begitu ya. Jadi syaitan, dan ini memang sudah disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan juga penjelasan Nabi SAW. Kalau syaitan yang menyesatkan manusia. Apakah tanpa ada godaan syaitan manusia masih berpotensi melakukan dosa? Ada, tapi kecil. Ada jiwa yang ammaratun bisu. Dalam diri kita ada potensi. Potensi ini berbuat kebaikan, berbuat keburukan, ada potensi itu. Nah, sama syaitan, potensi berbuat buruk ini ditunggangin terus. Kecenderungan untuk interaksi dengan yang haram, mendengar yang haram, ada kecenderungan. Kan sudah pernah saya bilang, perbuatan dosa itu saja ada kenikmatannya. Kan gitu. Jadi orang masuk di karaoke, nyanyi-nyanyi, orang ngumpul-ngumpul, orang mabuk, ada kenikmatannya itu, bukan tidak ada kenikmatannya, gitu kan? Allah mengatakan tentang khamar dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi, katakan ada dosanya dan ada juga manfaatnya buat orang, ada hiburannya di situ, ada kenikmatannya. Tapi Allah mengatakan wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih berat daripada kenikmatannya, maka sebaiknya dijauhi. Jadi kan sebaiknya dijauhi. Jadi memang ada di situ, ada jiwa kita ini ada kecenderungan, dan oleh syaitan ditunggangi kecenderungan tersebut. Apa perbedaan iblis, jin dan syaitan? Sudah sering kita bilang, iblis, jin itu nama kelompok globalnya sama manusia. Jadi ada malaikat, ada jin, ada manusia. Khusus jin dan manusia ini dibagi 3 kelompok lagi oleh para ulama. Ada yang mukmin, dan ini jin mukmin sama manusia mukmin tidak akan pernah bersatu. Mereka sudah saling tahu, tidak boleh saling panggil, tidak boleh ketemu, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berteman, nggak boleh nikah, nggak ada sama sekali. Orang beriman akan mencari tahu jin itu di mana, urusannya apa, makan apa, ngobrol, nggak ada. Jin yang kedua, jin yang fasik, muslim tapi masih banyak dosanya, dan yang jin yang ketiga kafir. Jin yang fasik sama jin kafir ini namanya syaitan, dipimpin oleh iblis, gitu kan? Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Karena galangan jin ada yang beriman, dan di alam jin sekarang ini ada seperti kita, ada dakwah, ada ulama-ulamanya, mereka dakwah, ada jihad, ada alam itu, gitu kan? Ada alam itu pada mereka. Apa bentuk hakiki mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka di dalam surah jin, ya. Mereka dapat terlihat, mereka dapat melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Tetapi kalau secara fisik, saya tidak pernah spesifik mendapatkan dalil-dalil yang menyebutkan seperti apa kaki, seperti apa semua. Tapi ada hadis sahih riwayat Bukhari tentang sebab datangnya, sebab masuk Islamnya jin Nusaybin, jin dari wilayah Irak. Waktu itu datang mendengarkan dari Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran. Pada saat orang-orang Quraisy membenci dakwah Islam, dan pada saat Nabi SAW sedang ditimpa 2 masalah besar, meninggalnya Abu Talib pamannya yang merupakan pembela dakwah, dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau sangat sedih pada saat itu, dikenal dengan tahun kesedihan. Allah SWT pada saat itu menghibur nabinya Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar, masuk Islamnya jin Nusaybin dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan ini bisa dilihat kembali ke materi sirah yang sudah saya sampaikan di YouTube, tentunya ada. Saya juga tidak ingat episode yang keberapa, tapi yang jelas insya Allah ada masalah masuk Islamnya jin Nusaybin. Nah, jin-jin ini datang, kemudian mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya satu hari pernah jalan bersama Nabi SAW, kemudian saya melihat Nabi SAW menggaris tanah dengan tongkatnya dan berkata kepadaku, jangan lewatin garis ini. Lalu aku pun melihat Nabi SAW jalan terus sampai di kejauhan. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu
aku melihat Nabi SAW dikerumuni oleh laki-laki yang berpostur tubuh besar dan kepala mereka seperti kendi-kendi. Begitu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menceritakan tentang jin-jin yang datang yang mengurumuni Nabi SAW. Saya pun segera ingin membantunya, tetapi Nabi SAW memberikan isyarat dari jauh untuk tidak mendekat, untuk tidak ikut campur gitu. Maka saya melihat Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkatnya, lalu memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, lalu mereka pun bubar setelah itu. Tentu ini ada bahasa sendiri, Anda bisa kembali kepada surah Jin yang menjelaskan masalah itu. Saya baru mengenal sunnah dari teman saya, tapi saya masih sedikit ragu tentang sunnah. Tolong berikan penjelasan tentang sunnah agar saya tidak ragu. Sunnah istilah yang diambil dari perilaku, perkataan, perbuatan dan juga persetujuan dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Ini namanya sunnah. Jadi ada perbedaan antara sunnah dengan hadis. Kalau hadis itu khusus perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Tapi kalau sunnah lebih global, perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW dan para sahabat, gitu kan? Jadi sahabat pun perilakunya disebutkan sebagai sunnah, disebutkan sebagai sunnah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis Irbad yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdin min ba'di. Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku. Jadi sunnah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum disebutkan juga dengan sunnah, gitu kan? Nah, di sini siapapun yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat dikatakan orang yang mengikuti sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Dan umumnya kalau mereka rame-rame dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, gitu kan? Artinya orang yang mengikuti sunnah Nabi dan mereka bersatu di situ. Mereka bersatu, itu namanya kelompok ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi ini makna daripada sunnah itu sendiri, makna daripada sunnah itu sendiri. Jadi orang-orang yang mengikuti sunnah maka dikatakan ahli sunnah. Ini saya jangan dipanggil syekh, nggak usah lah. Syekh itu kelasnya terlalu tinggi menurut saya. Khalid bahasa lama nggak apa-apa lah. Di sini katakan Syekh Khalid yang dirahmati Allah. Sebelum memulai pertanyaan saya ingin mengatakan kepada antum kalau saya senang dengan kajian antum dan saya mencintai antum karena Allah Azza wa Jalla. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Itu sunnah kita mengatakan. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karena Allah. Saya punya beberapa pertanyaan yang saya harap agar Syekh menjawabnya. Wah, ini Syekh. Saya pernah mendengar kajian antum di YouTube tentang sekte Jamaah Tabligh, bahwa dalam kajian itu antum tidak merespon kesesatan sekte tersebut secara mutlak. Sementara saya membaca kitab Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz yang berjudul Mulia dengan Manja Salaf. Dalam kitab itu Syekh Yazid menyesatkan Jamaah Tabligh secara mutlak, baik dari sisi akidah, manhaj dan muamalah mereka. Nah, bagaimana pandangan antum tentang pendapat Syekh Yazid tersebut? Saya berharap pertama, mungkin akhi ini belum terbiasa hadir di pengajian saya, tolong jangan sebutkan nama, gitu kan? Saya sarankan di pengajian saya jangan sebutkan nama, karena saya tidak pernah membahas individu. Saya tidak mau punya musuh di dunia wala di akhirat, gitu kan? Dan bukan tugas saya untuk menceritakan ini yang benar atau ini yang salah. Apa yang anda dengar di YouTube yang saya sampaikan itu pendapat yang saya tahu, gitu kan? Kalau anda merasa cocok, alhamdulillah, diterima, gitu kan? Saya pribadi tidak melihat Jamaah Tabligh secara mutlak semuanya itu sesat. Kita harus begini, bijaksana melihat kesalahan seorang muslim, bijaksana melihat kesalahan seorang muslim. Bayangkan kalau setiap orang yang bertolak belakang dengan pendapat kita, kita sesatkan. Coba bayangkan, masa surga hanya dimasukin oleh kita saja sekelintir orang, gitu kan? Kalau bahasa saya kadang-kadang sama teman-teman yang suka nyalain, saya tidak bicara tentang beliau. Beliau adalah seorang ulama yang sudah dikenal di Indonesia insya Allah. Tapi saya tidak bicara, saya bicara global ya. Saya bicara secara global, tidak bicara tentang masalah Ustadz Yazidnya, tapi saya bicara secara global. Saya mengatakan kalau saya pribadi melihat setiap orang yang mengucapkan syahadat dan dia punya pemahaman yang keliru, maka kita harus melihat substansial kekeliruan itu, bukan semuanya, ya, bukan semuanya. Misal gini, bukankah hukum Allah yang pernah saya jelaskan? Jangan ditambah lagi nih, ya, cukup. Ini luar biasa nih, saya sudah bingung jawabnya nih, Masya Allah. Apalagi ini kayak sudah dirancang ini, Masya Allah, Tabarakallah.
Sekalian ketemu nih hari Rabu gitu kan. Sampai kadang-kadang dia bilang sama saya, Ustadz ketemu di YouTube sudah sering, tapi ketemu langsung nggak bisa, jadi sekalian nanya gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam metode agamanya untuk melihat substansial kesalahan orang. Bayangkan kalau satu kesalahan orang langsung Allah cabut urat sarafnya, matikan. Nggak ada yang hidup di antara kita nih. Ada yang hidup? Ada, banyak sekali salah kita nih. Ada perempuan nggak pakai jilbab di luar sana, dosa dengan buka auratnya. Tapi pada saat dia sholat, dia tutup pakai mukena lengkap, rukunnya terpenuhi, wudunya benar, hadap kiblat benar, ya kan, waktu betul, gerakan benar, semua benar. Sahkah sholatnya? Sah. Dia dosa dengan tidak pakai jilbabnya, tapi sah sholatnya. Artinya apa? Perhatikan, Allah mengajarkan kita menilai secara substansial, gitu kan? Kalau ada kesalahan seseorang, pasangan suami istri salah, kata Nabi SAW, tidak layak, tidak semestinya seorang mukmin laki-laki membenci istrinya semuanya. Karena kalau dia benci satu sifat, ada sifat yang lain. Memang begitu. Jadi kita harus bijaksana melihat. Ini pendapat saya pribadi, saya selalu begitu. Makanya saya alhamdulillah dipanggil di kelompok ini ceramah, saya datang ceramah. Di kelompok ini saya datang ceramah. Bukan saya dukung pendapat mereka, bukan. Tapi saya jelaskan, yang menurut saya salah saya jelaskan. Tapi tidak semua saya salahkan. Apa yang sudah sesuai dengan sunnah ya saya diami, gitu kan? Karena orang nggak bisa terima kalau semuanya disalahkan, iya nggak? Sekarang jamaah tabligh, pada saat mereka sholat berjamaah di masjid, salah? Sesuai dengan sunnah nggak? Sunnah Nabi SAW, iya kan? Azan ke masjid, sholat, ngajak orang ke masjid, perbuatan baik nggak? Baik. Loh kenapa kita nggak nilai itu? Kalau saya pribadi ini nilai plus, ya gitu. Bisa mengajak orang mabuk, orang judi, orang-orang. Saya pernah bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat, tapi taubat di tangan mereka. Masuk ke masjid, ini perbuatan positif. Membangun ukhuwah satu sama yang lain, makan sama-sama satu piring, ini, saling bermusyawarah kalau ada masalah, ada yang sakit dijenguk, positif nggak? Sesuai dengan sunnah. Kita harus sportif mengatakan ini benar, ya enggak? Kalau ada perbuatan yang salah, saya sudah sebutkan waktu itu, rujukan kepada hadis-hadis yang maudhu dan dhaif ini nggak boleh dipakai. Berbicaranya orang yang tidak punya ilmu nggak boleh dipakai ini yang salah. Dan saya sorotin itu, saya sorotin kesalahan mereka. Saya bilang teman-teman ini tinggal coba dialihkan, coba yang bicara alim ulama lah, jangan orang yang baru teler kemarin sadar hari ini terus suruh ngomong, itu nggak layak, gitu. Nggak boleh orang bicara begitu, harus orang alim yang faham ilmu. Ada di antara mereka hafal Quran, ada di antara mereka para ulama, silahkan bicara. Itu saya pribadi, dan saya melihat ini bijaksana, gitu kan? Karena umat ini sekarang memang lagi banyak bersekte-sekte ini, dan saya lihat ini adalah lahan dakwah kita, ya gitu. Bagaimana kita mendakwai mereka? Apa yang benar kita dukung, apa yang salah, ya? Masya Allah. Udah stop. Tolong. Ini istri saya mau ke dokter, saya mau ngantar sebentar. Jadi kita coba lebih sportif melihat ini, ya? Lebih kolindon, lebih kita memiliki pikiran yang lebih jauh luas ke depan, ya? Bisa menangkap dakwah supaya dakwah sunnah ini memang bisa diterima oleh semua orang, ya? Kalau setiap orang sesat, kamu di neraka, dia ini siapa ini orang, masa semuanya saya salah, gitu kan? Kan tidak mungkin, orang ada baiknya. Yang baik kita dukung, yang salah kita luruskan. Insya Allah orang bisa terima tuh. Kalau saya pribadi, maka saya tidak tahu kalau beliau memukul rata semuanya itu Allah hak beliau, terserah saja, itu kan dia, gitu kan? Kalau saya pribadi nggak melihat itu, saya pribadi dan sebatas ilmu saya tentunya. Ayah saya membangun tempat sholat di halaman rumahnya khusus untuk keluarga. Apakah hukum tempat sholat itu sama dengan masjid? Kalau tidak dikumandangkan azan, hanya iqamah saja. Dan sepertinya ayah saya lebih senang jika saya sholat di tempatnya daripada sholat di masjid dekat rumah. Jazakallah khair. Kalau yang saya tahu, ya, setahu saya adalah kalau ada seseorang punya tanah misalnya 1000 meter di depan rumahnya 10 kali 10, tepatnya 100 meter, dia niatkan untuk wakaf, untuk sholat. Nah, mau bentuknya ada menarahnya atau tidak, ada kubahnya atau tidak, yang penting dia niatkan untuk tempat sholat, berarti sudah jadi masjid, sudah menjadi masjid.
Cuma memang kalau dia niatkan tempat sholat seperti itu, dia harus buka untuk umum. Ya rugi kalau enggak, karena makin banyak orang sholat, ya makin banyak pahalanya otomatis gitu kan. Jadi enggak boleh eksklusif untuk keluarga saja, walaupun itu di halaman rumah. Jadi bisa dibuatin jalan orang lain bisa masuk gitu. Jadi itu sudah berlaku hukumnya masjid, dan sebaiknya tetap ada azan. Kalau sudah diniatin untuk tempat sholat seperti itu, ya azan sudah. Dan saya sudah bilang sama teman-teman yang di kantoran, kalau ada building 10 lantai, di lantai 7 misalnya ada satu blok ruangan, walaupun cuma 5 kali 5 meter misalnya, diniatin untuk musolahnya, untuk masjidnya, itu sudah masjid. Hukumnya sudah hukum masjid. Walaupun ulama mengatakan lebih afdal kalau masjid jami' yang ada sholat Jumatnya itu lebih afdal, karena makin banyak orang sholat maka makin besar pahalanya, gitu kan, makin baik ya. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Makanya tetap berhukum seperti hukum masjid, apalagi memang itu sudah dasarnya diniatin, sudah gak berubah, dia jadi musola. Kalau mungkin satu waktu kantor itu pindah barangkali baru dibongkar, itu lain, tapi tetap selama dia sudah diniatkan di blok untuk masjid, untuk sholat, berarti sudah berlaku padanya, gitu kan? Sudah berlaku hukum masjid, ada tahiyat masjidnya, dapat fadilah ke masjid, sama ya, sama saja. Walaupun lebih afdal sekali lagi tempat sholat jami', dan itu ulama rincikan pada saat membahas masalah i'tikaf di bulan Ramadan. Bolehkah i'tikaf dilanggar di surau kalau kita, atau harus masjid yang ada sholat Jumatnya? Maka mereka mengatakan boleh, jumhur ulama mengatakan boleh. Karena hadis Nabi SAW yang berbunyi, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku bumi ini semuanya jadi masjid, bisa jadi masjid dan semuanya suci tanahnya, maka berlaku di mana saja. Dasarnya gereja dibeli oleh muslimin, diniat jadi masjid, gitu kan? Sudah jadi masjid. Makanya di situ tinggal diniatkan saja. Yang tidak boleh itu kalau memang dasarnya tanah itu kuburan. Nah, ada kemarin yang tanya kepada saya di Tanjung Priuk, Ustadz hukumnya gimana nih? Ada masjid di Tanjung Priuk, asalnya itu memang pemakaman umum, tapi karena sudah berjalan waktu, gitu kan, kuburannya nggak dibongkar, langsung dibangunin masjid di atasnya. Wah, ini saya bilang nggak boleh dipakai sholat, mutlak ini nggak boleh, karena itu kuburan, gitu kan? Nggak bisa, kecuali jenazahnya dikeluarin semua, tulang-tulangnya dipindahin di pemakaman yang lain, tanahnya sudah bersih dari jenazah, baru bisa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya, tidak boleh menjadikan la taj'alu kuburakum masajid, tidak boleh kalian jadikan masjid kalian sebagai masjid kalian itu kuburan, gitu kan? Tidak boleh sama sekali, baik ada kuburan di situ, ya, atau dibangun untuk kuburan tadi. Ustaz, doa antara iqamah dan azan kan makmur atau mustajab, mana yang harus saya lakukan sementara waktunya singkat? Maksudnya antara sholat kali ya, sholat dengan doa. Ya, kalau saya sarankan gabungkan keduanya. Sholat qobliyah, dalam sujud berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan ya. Bahkan saya sarankan beberapa jemaah saya itu agar mereka kalau lagi sholat qobliyah ya, itu memperlama sholat, gunakan untuk doa. Jadi menggabungkan antara lamanya sholat dan gitu dengan adanya doa dalam sholat itu, karena memang kita dibolehkan, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Salah satu ciri Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, diberikan julukan Sajjad, dan beliau itu disebutkan dalam kisah hidupnya, beliau kalau punya hajat tidak mengangkat sujud kepalanya dari sujud sampai Allah kabulkan. Sujud sama Allah SWT terus sampai dia merasa hatinya plong. Begitu diangkat kepala dia yakin Allah sudah ijabah. Jadi kadang-kadang sampai temannya mengatakan, Sufyan ats-Tsauri sujud sementara saya tawaf 7 kali dia masih belum angkat kepalanya. Jadi kita boleh, gitu kan? Boleh juga selesai salam baru kita angkat tangan berdoa, itu boleh saja, tapi boleh digabungkan keduanya. Ustaz, apa hukumnya doa meminta doa panjang umur? Boleh saja, tapi fahami ya, meminta doa, misalnya kita mengatakan Allahumma tawwil umri, ya Allah panjangkan umur saya. Di sini bukan berarti kalau Allah sudah tentukan 65 lalu bertambah jadi 67, enggak. Maknanya masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih,
riwayat Imam Ahmad, siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, dia melanjutkan hubungan silaturahim, gitu kan. Jadi artinya Allah berkahi. Kalau dia umurnya 65 akan meninggal, pada saat dia mengatakan ya Allah panjangkanlah umur saya, maka akan masuk ke makna bahwasanya ya Allah berkahi umur saya. Jadi kalau ada dia umur 65, ada juga orang yang akan berumur 65, si A dan si B. Si A berdoa selalu Allah berkahi dan Allah panjangkan umurnya, si B nggak pernah berdoa. Maka kita temukan si A yang selalu berdoa ini dalam 65 tahun itu dia banyak sekali melakukan perbuatan amal saleh. Sudah membangun masjid berapa banyak, sudah bantu anak yatim, sudah ada tanah wakafnya, udah banyak Quran yang disebarin, luar biasa gitu. Nah itu maksudnya yang diberkahi. Jadi kalau anda pun minta bukan berarti umurnya bertambah dari ajal yang telah Allah tentukan, karena itu sudah tidak akan berubah di Lauhil Mahfuz, tidak mungkin, tapi akan diberkahi umurnya. Ketika makmum masbuk mendapati imam sudah rakaat terakhir lalu sampai pada tasyahud akhir, apakah bacaan tasyahud makmum seperti pada tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tentu tasyahud awal sama akhir sama saja, nggak ada bedanya. Dua-duanya sampai selesai salawat. Perbedaan dasarnya adalah setelah tasyahud akhir itu ada doa, dan sudah pernah kita pelajari 13 macam doa. Perlu juga saya sampaikan sama teman-teman, khawatir saya lupa, dosa-dosa besar ini kan ada sekitar 106 dosa besar ya. Setelah saya pantau dengan teman-teman tim kameramen, ternyata masih ada beberapa dosa besar yang belum sempat direkam, gitu kan? Dan juga teman-teman di sini yang ikut mungkin tidak semuanya ikut dari awal. Waktu dari masjid BI sampai Masjid Al-Azhar pun itu rata-rata sudah dosa sekian puluh, gitu kan? Maka insya Allah ini di bahasan malam kita malam ini itu dosa besar terakhir sebelum satu sebelum terakhir. Jadi pertemuan Rabu akan datang itu sudah dosa raya terakhir sekali. Kurang lebih sudah yang 106, gitu kan? Yang tadi itu sekitar 105. Nah, nanti setelah selesai ini kita akan review 50 dosa besar. Jadi nanti akan kita ulangin dari 1 sampai 50 insya Allah kembali, agar memang sempurna teman-teman yang belum ikutin dari 1 sampai 50 itu. Ya selebihnya dari 50 sampai 106 itu anda bisa lihat di YouTube nanti insya Allah, gitu kan? Itu akan kita insya Allah akan ulangin. Ini bukan ulangin sebenarnya ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak ikut sekalian juga bisa diupload ke YouTube, itu akan lebih baik. Saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan jika lewat salah satu dari 3 makhluk, anjing, keledai, wanita di depan kita yang sedang sholat, maka sholat tersebut batal. Nah bagaimana maksud hadis tersebut Ustaz? Tadi kan sudah saya jelaskan, ya kan? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau memang lewat di depan kita ya sholatnya batal, ya sholatnya batal, ya diulangin, kita berhentikan sholat lagi, gitu kan? Itu secara zahirnya hadis memang begitu. Secara zahirnya hadis memang begitu. Tapi kan alhamdulillah keledai nggak ada di Indonesia, gitu kan? Alhamdulillah. Anjing ada, tapi anjing disuruh jangan pelihara, gitu kan? Dan umumnya kalau anjing ada di tempat-tempat umum kaum muslimin pasti diusir biasanya. Kecuali Allahu alam ada yang keluar dari jalur normalnya nih. Banyak orang-orang Islam yang sengaja pelihara anjing. Sampai pernah ada satu ibu bilang, kenapa sih Ustadz Islam itu keras sekali nggak boleh pelihara binatang? Emang ibu pelihara apa? Pelihara anjing Ustadz. Emang ibu nggak bisa alihkan ke hewan lain? Ada kucing, ada ayam, ada kambing, banyak yang boleh. Kenapa harus anjing? Najis lidahnya, gitu kan? Haram untuk dimakan, nggak boleh. Pelihara kambing enak atau ayam, gitu kan? Lapar pengen potong, bismillah makan, kan enak. Beli lagi nanti, kan? Jadi jangan aneh-aneh gitu. Apakah batal apabila anak kecil perempuan yang memotong sutra kita? Enggak, kalau belum balik nggak batal. Jadi ini masuk wanita ya, karena dalam hadis dikatakan imro'ah. Makna imro'ah artinya wanita yang sudah balik. Kalau masih anak kecil main-main di depan kita tuh nggak batal, insya Allah nggak batal, gitu kan? Bahkan Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, anak perempuan dari Zainab, ditaruh di depan Nabi SAW dan digendong lagi, dan itu di depan Nabi SAW, gitu kan? Maka itu tidak masuk insya Allah kecuali yang sudah balik. Dan ini kalau lewat ya, kalau lewat. Ingat hadis Bukhari kalau antum pernah mendengarkan, kalau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya mengetahui Nabi SAW lagi sholat malam pada saat kaki saya terlintas di depan Nabi SAW, dan beliau kalau mau sujud mengangkat kaki saya, dipindahkan. Itu tidak batal karena Aisyah radhiyallahu anha lagi tidur tidak sadar kakinya terlintas ya, karena kecilnya ruangan
Maka Nabi SAW bagi sholat itu kaki Aisyah sempat terlintas di depan beliau dan beliau tidak menganggap itu membatalkan, dipindahkan. Ini maksudnya memotong, memang lewat gitu kan. Lewat ini. Terkadang di saat sholat Jumat ada dering HP yang mengganggu konsentrasi khusyuan sholat. Apakah pemilik HP bisa melakukan gerakan untuk mematikan dering tersebut yang ada di lantai? Menurut Ustaz, apa hukumnya merokok? Mengapa masih ada yang merokok di lingkungan masjid? Tentu saja boleh ya, tidak masuk dalam gerakan sia-sia kalau sesuatu yang mengganggu khusyuan. Dalam hadis kata Nabi SAW, diambil daripada hadis Bukhari, ulama narik hukum-hukum banyak di situ. Kalau seseorang di antara kalian sedang beringus atau tertahan lendir di tenggorokannya, maka dia boleh mengeluarkannya ke arah kiri tubuhnya agar tidak terganggu konsentrasi sholatnya, ke kiri tubuh. Dalam riwayat lain, jangan dia membuang ke arah depannya karena ada Allah di hadapannya, dan jangan dia buang ke arah kanannya karena ada malaikat yang sedang mengawasi sholatnya. Jadi dia boleh keluarkan. Kata ulama, dari hadis ini diambil sebuah hukum, kalau ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi sholat maka dibolehkan. Di antaranya tadi mematikan HP misalnya. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian, begitu mau masuk sholat di silent. Dan usahakan gini, kata-kata lupa itu harus hilang dari benak kita ya. Jangan bilang saya pelupa, nggak boleh. Nah, itu sugesti negatif. Enggak, saya nggak lupa. Emang gitu. Konsentrasi, coba belajar fokus, gitu kan. Jadi enggak, insya Allah sebelum masuk memang ditanamkan dalam jiwa kita, harus kita kecilin atau hilangkan, silent aja. Kan itu. Getar juga nggak usah. Nanti lagi waladhdallin getar di dadanya, gitu kan. Jadi nggak usah, silent aja. Memang nggak ada suara. Habis sholat kembali lagi, silahkan. Itu saran saya. Tapi boleh, hukumnya di sini boleh. Yang ditanyakan tadi boleh, insya Allah, selama memang itu ya tidak mengganggu sholatnya dia. Kalau kita menyimpan dana di bank syariah, maaf, ini masalah merokok sudah sering saya jelaskan. Hukumnya tidak boleh, tidak boleh, haram. Ya, itu sudah panjang, itu pakai mat supaya jelas. Itu matnya mat lazim lagi, gitu. Saya pakai 6 harakah, haram, nggak boleh, nggak boleh. Dokter bilang nggak sehat, bisa menyebabkan impoten, hipertensi dan seterusnya, macam-macam. Pemerintah sudah kasih gambar, foto. Saya nggak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca nggak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih ada, dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga. Masya Allah. Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal. Nggak bisa, gimana? Haram, nggak boleh. Saudaraku banyak nih jus mangga, masya Allah enak, minum susu, makan wafer, banyak. Kenapa harus rokok? Rokok haram, nggak baik. Bau mulutnya nggak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam, nggak ada manfaat uangnya, haram yang dikeluarkan. Tinggal itu syaitan. Syaitan itu perbuatan syaitan. Saya sudah gitu aja, sudah banyak contoh saya kasih. Ingat kisah yang saya bilang itu hari Syekh sama seorang guru TK, guru SD di Saudi. Syekh, dari mana anda bilang rokok haram? Kata Syekhnya, firman Allah, Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk. Dia bilang, ya Syekh, tapi saya tidak anggap itu khaba'is, saya nggak anggap buruk rokok. Kata Syekhnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumah, mau kau temukan istri dan anakmu lagi merokok, kamu biarin atau kamu larang? Saya larang, Syekh. Kenapa kamu larang? Katanya baik, gitu kan. Kalau perlu beliin mereka satu bungkus gitu. Sekalian anak bayinya kasih rokok. Kalau baik, gak baik. Dia sendiri tahu. Gurunya untung berakal tuh. Dikeluarin batang rokoknya, dipatah-patahin, udah dibuang. Oh, sekarang saya tahu kenapa haram, Syekh. Udah haram, gitu kan. Nggak boleh, ini bahaya. Apalagi lingkungan masjid. Ini luar biasa ini. Nah, saya pernah dipanggil salah satu pertemuan, saya kaget ini. Pertemuan, maaf, kelas levelnya ulama Indonesia. Saya diundang oleh teman-teman, bahkan saya bahasakan dari teman-teman dari MUI. Saya ditelepon dari beberapa ormas, Ustaz Khalid tolong datang. Kami ada sesuatu yang harus dipecahin nih. Butuh antum hadir. Baik, khalas, saya hadir. Subhanallah, saya hadir di satu Islamic Center besar, bagus, yang hadir ini kelihatannya secara nasional dikenal nih. Saya kaget lagi sementara meeting, ngobrol, tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok. Mulai bakar rokok. Loh, ini para ulama ini gimana? Kelasnya di Indonesia ulama, merokok dia satu merokok, sana buka rokok lagi, sana buka rokok lagi. Masya Allah gitu. Ini mulai menyebar nih, asap lagi, pecahin masalah umat. Wah, hebat sekali.
Ini luar biasa. Lagi pecahin masalah umat, ngepul juga. Wah. Setannya ikut bisikin tuh. La ilaha illallah. Terdengar azan, sebelahnya masjid. Saya dibisikin sama yang undang saya. Ustaz, kita mau selesaikan dulu, nanti kita sholat berjamaah. Hah? Ajib. Azan, tunda gara-gara meeting. La ilaha illallah. Saya nggak pernah datang seumur hidup lagi. Saya nggak mau datang udah. Saya tinggalin udah majelisnya. Ini apa ini? Gitu kan. Bagaimana mau menyelesaikan? Bagaimana Allah mau berkahi gitu kan? Nggak mungkin. Udah merokok ngepul di ruangan ini. Ini luar biasa ruangan, bangunnya bagus, ber-AC. Tapi ya sudahlah. Qadarullah ma syaa fa'al. Semoga Allah kasih hidayah ya. Saya tidak mengatakan diri saya lebih baik, tapi semoga Allah kasih hidayah. Gimana caranya kalau seperti ini? Kalau kita menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia, apakah hasil dari bagi hasilnya bisa dimasukkan, bisa dikategorikan halal ya, dibuat untuk makan? Ya insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya cuma mengatakan begitu insya Allah, karena saya tidak pernah terlibat menjadi Dewan Syariah, atau saya tidak pernah tahu secara khusus sistemnya, secara detail ya. Tapi selama ada Dewan Syariahnya, ada para teman-teman di situ, insya Allah yang faham masalah syariah dan mereka mengatakan itu boleh, setahu saya boleh, gitu kan. Jadi saya berbicara secara global, tapi secara khusus saya tidak bisa memberikan gambaran. Saya sering mendengar ceramah Ustaz di YouTube, tapi akhir-akhir ini kalau ceramahnya mulai menyinggung penjelasan mengenai apa ini? Syiah, tasawuf, suara selalu hilang. Sekedar masukan untuk selalu tetap di-update dan minta tolong jamaah yang punya kemampuan IT untuk membantu memberikan proyek setiap ceramah di-upload ke YouTube. Sebenarnya begini, ini Pak Diarto kebetulan ada di sini, bisa konsultasikan langsung. Jadi memang dulu kita di awal tim ini dibentuk, kamera kita masih sederhana, dan masih pakai kamera sederhana, dan kadang-kadang memang pada saat di-upload pun itu masih dengan sangat sederhana caranya. Mungkin editingnya juga seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada teman-teman kita, alhamdulillah di antara kaum muslimin yang menyumbang, kamera-kamera kita sudah mulai berkembang, dan mereka insya Allah juga punya andil di pahala. Dan sekarang cukup banyak, sering ada yang WhatsApp ke saya dan SMS, Ustaz ini kayaknya ada yang sudah tidak bisa di-download. Sebenarnya bukan tidak bisa di-download, lagi diedit, yang itu ditarik kembali sama teman-teman tim, kemudian diedit kembali dari awal, dan baru ya dimasukkan kembali insya Allah. Ya mudah-mudahan kalaupun ada yang mau partisipasi silahkan. Anda mau pahala silahkan, tinggal hubungin Pak Diarto, beliau selalu hadir di acara-acara kita dan tinggal konsultasikan atau bicarakan sama beliau. So, saya mau tanya, apakah orang yang bertato itu tidak sah mandi wajibnya? Sah. Sah sholatnya, sah mandi wajibnya, sah zakatnya, sah puasanya. Dia berdosa karena tatonya dulu, gitu kan? Kalau dia sudah tobat Ustaz, tatonya gimana? Lebih baik dia hilangkan. Kalau dia nggak bisa hilangkan ya sudah. Taubat insya Allah sudah diterima sama Allah SWT. Dia berdosa karena perilaku tatonya dulu, karena itu kan merusak tubuhnya, gitu kan. Kalau dia bisa kembalikan, alhamdulillah itu jauh lebih baik, ya kan itu. Jadi sama dengan orang membersihkan kesalahannya itu sampai akarnya, itu lebih baik, gitu kan. Ada orang berobat masih ada bekas penyakitnya, tapi dia sudah berobat, dia sudah tinggalkan yang hal-hal yang membuat dia sakit, itu bagus saja. Tapi kalau orang tuntaskan penyakitnya sampai akar-akarnya itu lebih baik, seperti itulah. Jadi tetap sah insya Allah. Yang saya tahu asal dia sudah taubat. Kenapa dalam sholat tahiyat akhir kaki kanan harus ditekuk? Ya itu perintah Allah. Perintah Allah. Mau dijawab apa kira-kira? Saya pernah kasih tahu ya, kalau ada yang berhubungan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, yang paling pertama imani dulu, jalankan dulu. Kalau ada hikmahnya baru kita ambil, gitu ya. Kenapa sholat duhur sama sholat asar dua-duanya 4 rakaat? Padahal ini siang sama-sama. Kenapa gak jam 2 siang aja 4 rakaat? Loh Allah maunya begitu. Tuhan kita maunya begitu, ya sudah. Kenapa tahiyat angkat jari telunjuk? Kenapa bukan jari tengah? Ya nggak bisa. Allah maunya begitu. Kan itu. Tuhan maunya begitu. Kitanya yang adaptasi. Bukan kita tarik Allah untuk adaptasi dengan kita, enggak. Karena itu sistem ya, kita harus belajar. Memang begitu. Anda kalau kerja di perusahaan menyuruh, nah ini mungkin mudah difahamin nih. Menyuruh pakai baju putih perusahaan, Anda bilang nggak usah putih deh, bajunya hitam aja, gitu kan? Sama-sama rapi kok, nggak bisa. Perusahaan maunya putih gimana? Itu baju perusahaan, simbolnya harus sama. Kalau nggak dipecat, ya wajar Anda dipecat karena nggak ikut peraturan, gitu kan? Ini kalau sudah berhubungan sama pekerjaan, makanan cepat difaham, masya Allah. Apabila ada orang yang menjadikan badan kita sebagai sutra, apa harus menunggu orang tersebut selesai sholatnya?
Bagaimana bila anak kecil yang lewat depan sutra? Ini sudah saya jawab tadi, anak kecil ya. Tentu saja lebih baik kalau anda ada waktu berikan kesempatan, tidak usah berdiri dulu. Lebih baik kalau kita tahu di belakang kita ternyata ada orang sholat sunnah, kita memang tidak buru-buru, mungkin tunggu cuma 5 menit, 7 menit, ya sudah tunggu. Kita juga dapat pahala insya Allah. Jadi semua orang yang menjadi penyebab orang lain berbuat ibadah, dia dapat pahala. Sama juga gini ya, ini coba rapi berlalu lintas. Jadi kalau ada orang lagi mau lewat, kita lagi mau lewat juga. Banyak orang tidak mau ngalah. Ini pekah. Saya sering sampaikan di beberapa pengajian saya, kalau kita mengalah dengan niat memang mau mengalah, berbuat baik sama orang, insya Allah selama dia jalan duluan, insya Allah berapa jauh ban mobilnya jalan kita dapat pahala tuh. Kalau 2 mobil, 3 mobil mengalah, nggak apa-apa. Nanti ketinggalan Ustaz, insya Allah enggak. Orang yang buru-buru dengan orang yang memberikan jalan sama orang itu totonya sama aja sampai di lampu merah yang depan. Tergantung niatnya insya Allah. Apakah ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah asar? Jika ada berapa rakaat? Yang saya tahu ada qobliyahnya 4 rakaat. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in hafidha 4 rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kalau ba'diyahnya ini Allah alam, yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat sesudah asar, gitu kan? Tetapi ini lebih umum, ulama mengatakan masuk dalam khususiyatun Nabi SAW. Ini sholat khususnya Nabi SAW. Atau sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar waktu Nabi SAW kerjakan ba'diyah asar itu dan dilihat oleh sahabat, sebenarnya itu sholat qobliyah asarnya yang beliau terlewatkan. Karena beliau pernah praktikin dalam hadis Bukhari yang lain kan. Beliau pernah habis sholat asar tiba-tiba langsung sholat sunnah lagi. Habis sholat asar, sholat sunnah. Ya, 4 rakaat. Lalu beberapa sahabat tanya, ya Rasulullah, sholat apa ini? Ada wahyu baru turun? Maksudnya ini selama ini ada larang kami sholat ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini ba'diyah duhur saya, yang tadi saya tersibukkan dengan satu kaum yang punya hajat dengan saya sampai terlewatkan masuk waktu asar dan saya lupa, maka beliau kerjakan setelah asar itu. Bagaimana etika ketika nama Rasulullah SAW diucapkan saat khutbah Jumat? Bilang SAW. Yang tidak jawab apa-apa itu tidak jawab salam, tidak jawab salawat, itu kalau lagi sholat, itu saja. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sholat ini dalam hadis Bukhari tidak layak dimasukkan perkataan apapun kecuali sholatnya. Jadi nggak ada jawab salam, tidak ada jawab salawat, nggak ada. Kalau kita habis salam ingat, ya kita mengatakan SAW dengan niat tadi. Kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau ingat, gitu kan? Kalau nggak ingat ya sudah, karena kita lepas daripada hukum, gitu kan? Kalau sholat maka hukumnya lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid mohon kasih tips jika Ustaz sholat apa yang dilihat di tempat sujud. Saya sering membayangkan tempat sujud saya seperti Ka'bah, kaligrafi Allah Subhanahu wa taala, membayangkan Allah bagaimana bisa. Namun tetap saja tidak konsentrasi, mendengarkan bacaan imam namun tidak tahu artinya. Jazakumullah khair. Nggak usah bayangkan apa-apa, sejadah saja biasa. Buka matanya, konsentrasi ke bacaan. Nggak usah menghayal apa-apa. Nggak bisa mau bayangin Allah bagaimana. Mau bayangkan Ka'bah nggak perlu. Apakah dengan membayangkan Ka'bah kita akan khusyuk? Enggak, malah kemana-mana tuh. Nanti bayangkan juga orang tawaf, bayangkan juga orang pakai ihram. Nggak usah. Ya sejadah saja. Udah biasa. Kalau yang saya lakukan adalah saya biasa melihat, membuka mata saya di tempat sujud dan saya fokus ke bacaan. Sudah cukup itu insya Allah, gitu kan? Sudah cukup. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Jika tadi dibahas mudahnya seperti kita makan ayam, jangan membayangkan kambing. Lalu apa yang harus kita bayangkan ketika sholat? Fokus ke bacaan. Fokus ke bacaan. Itu contoh ya, contoh. Jangan bayangkan lagi kambing atau ayam gitu. Contoh saja. Jadi kalau kita mau fokus, belajar fokus itu konsentrasi dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jika ada 2 lembar uang kertas di dompet, 10.000 tua dan 1.000 masih muda. Mana yang harus dimasukkan ke kotak infak Ustaz? Apakah dinilai dari bentuk fisik uangnya atau nilai nominalnya? Nominalnya, keikhlasan pertama, nominalnya yang kedua, gitu kan? Nominalnya yang kedua tentu, nominal lebih besar. Jadi makin besar nominalnya maka makin besar pahalanya. Kecuali orang, kalau kita bicara hukum lain lagi, misalnya yang bersedekah 10.000 nggak ikhlas,
gitu kan. Yang 1000 ikhlas, nah itu lain lagi, gitu kan. Tapi tentu nominal, tentu diikuti sebelumnya dengan keikhlasan. Jadi keluarkan aja. Lain kali taruh 1000 baru dan 10.000 baru, gitu kan. Iya. Maaf, Ana mau bertanya tentang pembahasan dosa besar ke-12, masalah zina. Jika seseorang bertobat nasuha dalam hal zina di masa lalunya, apakah dia setelah bertobat, ia harus minta maaf juga kepada pasangan yang dulu dizinainya? Misal ketika pacaran dulu pernah berzina, kemudian sudah putus dan saat ini sudah saling menikah. Mungkin maksudnya sudah menikah ya. Haruskah meminta maaf karena takut di yaumul mizan atau hisab nanti dipertemukan menjadi musuh? Tidak. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Yang minta maaf itu yang berhubungan dengan materi, seperti maaf, ada materi seperti curian atau memang merusak nama baik, gunjing, ghibah, ya, fitnah. Nah itu baru minta maaf. Kalau zina enggak, gitu kan. Setahu saya tidak, cukup taubat insya Allah. Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya dan seluruh saudara di sini dan umat Islam yang sedang diuji dengan penyakit agar disembuhkan. Semoga apa yang Anda niatkan dan seluruh muslimin niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya terkena diabetes, divonis dokter ginjalnya sudah tidak berfungsi, maka disarankan untuk cuci darah dengan operasi dipasang alat Avesan. Keluarga disuruh menandatangani surat operasi. Sebagai anak saya mewakili tanda tangan sesuai kesepakatan keluarga. Namun setelah operasi bukannya membaik, malah kondisinya semakin menurun. Ketergantungan dengan alat tersebut dan seminggu harus 3 kali cuci darah. Ada perasaan bersalah dalam hati saya melihat kondisi ayah saya sekarang. Ana berpikir karena operasi tersebut kondisi ayah semakin parah. Bagaimana menyikapi penyesalan ini dan bagaimana hukum operasi secara syar'i, apakah dibolehkan? Jangan sesali diri Anda, itu qadarullah ma syaa fa'al. Sesuatu yang sudah terjadi setelah ikhtiar kita, bukan disengaja salah. Kita tanda tangan tadi memang kena permintaan dokter. Dokter juga punya ilmu dengan masalah itu. Cuma mungkin melesetnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Karena semua penyakit, pertama Anda tidak terlibat dalam dosa itu. Yang kedua, operasi itu kalau memang dokternya jujur apa adanya, gitu kan, dia bukan sengaja memang memusnahkan pasien ini, maka insya Allah dia berpahala, nggak ada masalah. Tinggal masalah bagaimana menghadapi orang yang sedang kena ujian. Ujian berarti jawabannya sabar, nggak ada yang lain. Sabar, pahala sabar datang dengan ujian. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan harta yang hilang, bangkrut usahanya, ada orang diuji dengan macam-macam. Ya, macam-macam. Dalam rumah tangga mertuanya yang rewel, anak mantunya yang jahat, dan macam-macam cobaan datang. Ya sabar. Apa itu sabar? Hah? Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Bukan duduk manis nggak cari jalan keluar. Oh ya Allah sudah takdirkan, saya disuruh sabar. Bangun flu, tiba-tiba sakit, ya sudah sabar. Sambil ikhtiar minum obat, kan gitu. Seperti itu, jadi ikhtiar. Sabar. Kalau saya melihat ini cobaan insya Allah, dan tentu berita gembira bagi setiap muslim, karena hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim capek, letih, gangguan orang, bahkan berduri menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Malah Masya Allah, mungkin subhanallah kita tidak tahu di darah ayah anda ini mungkin ada sesuatu yang haram, Allah mau bersihkan dengan cara itu. Kita nggak tahu, karena yang jelas semua penyakit, bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad berbunyi, kata Nabi SAW, ada dosa yang tidak bisa diampuni, tidak cukup dengan istighfar, Allah uji dengan penyakit. Maka insya Allah itu akan jadi pembersihan. Lebih baik cobaan itu datang di dunia daripada di akhirat, gitu kan? Sangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara Ustaz. Itu betul tulisannya begitu ya. Ketika kita menyinggung masalah poligami, saya coba survei, bertanya ke bawah, ke beberapa akhwat yang awam, belum mengenal sirah nabawiyah, bahkan untuk menyebutkan 9 istri Rasulullah SAW tidak tahu. Selalu mengatakan statement bahwa Rasulullah poligami kan menikahi janda-janda yang sudah tua, yang ditinggal suaminya syahid ketika jihad. Kalau mau poligami sana sama janda tua yang jelek, jadi bukan karena nafsu. Mohon penjelasannya Ustaz, bagi mereka yang belum mengenal istri Rasulullah, untuk menggambarkan secara singkat bahwa istri Rasulullah SAW bukan janda-janda tua, tapi bidadari pilihan yang cantik. Istri Nabi SAW yang 9, yang tua itu cuman 1 orang, Ummu Salamah, hanya itu. Yang lain semua tidak tua, gitu kan? Janda yang masih muda, Hafsah masih muda, Sofia masih muda, Juwairiyah masih muda,
Maria Kiptia masih muda, semuanya masih muda itu. Umur-umurnya tidak jauh dari Aisyah radhiyallahu anha. Memang tidak ada secara detail disebutkan, tapi umur mereka pada saat menikah dengan Nabi SAW semuanya di bawah 30 tahun. Semuanya. Aisyah saja yang lebih paling muda gitu kan. Cuma Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi SAW. Memang begitu. Tapi dalam masalah pernikahan tetap berlaku hadis Nabi SAW yang berbunyi, menikahlah dengan perawan, gitu kan? Karena dia akan lebih bisa masuk dalam kehidupanmu. Tentu banyak riwayat menjelaskan masalah ini. Anda bisa kembali ke buku yang saya pernah bawain, Mahkota Pengantin, gitu kan? Cuma saya sudah sering bahasakan, ikhwani dan akhwat, teman-teman laki-laki di sini, poligami itu adalah tingkat tertinggi level dalam pernikahan. Kalau kita mau melakukan poligami, dari sekarang dirancang, diprogramkan memang 3 tahun lagi saya akan poligami. Apa yang kita harus lakukan dalam 3 tahun? Ya buat planning, buat program. Bukan saya mau poligami malam ini besok nikah, bukan. Salah itu, gitu kan? Jangankan mau poligami, menikah dengan istri yang pertama saja tetap butuh planning. Beda orang yang merancang pernikahannya dengan orang yang belum, gitu kan? Kalau dia sudah rancang sebelumnya, 3 tahun lagi saya mau nikah, sekarang sudah mulai pikir bagaimana ada tempat tinggal sendiri, mulai ada kendaraan sendiri, pendapatan nanti kalau menikah begini, sudah ada rancangannya, kan gitu. Jadi bukan nanti nikah baru kemudian ya nyari-nyari tempat, bingung, pindah-pindah. Bukan tidak boleh ya, tapi beda orang yang planning dengan tidak, kan gitu. Orang yang programin. Jadi kita program 3 tahun. Nah, yang perlu kita lakukan adalah 2 hal. Persiapan diri kita dan persiapan si istri. Persiapan diri kita adalah persiapan. Ingat, orang kalau menambah pasangan hidup butuh ekstra tenaga, ekstra pendapatan, ekstra waktu, ya. Ingat, haknya istri kalau berpoligami mabit, malam. Jadi bisa saja pada saat orang poligami, dia ke istri yang satunya, itu dia tidak tidur. Bisa saja. Besok dia mau kerja nih, itu konsekuensinya. Karena haknya si perempuan. Dia mau diajak tidur, mau diajak ngobrol, mau itu haknya dia. Nggak bisa, mabit. Dan nafkah itu 2 hal nggak bisa dibantah. Harus ini, gitu kan? Kecuali dia memang yang tanazul, udah nggak apa-apa malam ini nggak datang ke saya misalnya, itu haknya dia, nggak bisa. Itu ekstra semua, ekstra waktu, ekstra biaya, ekstra kekuatan fisik, ekstra. Jadi kalau antum laki-laki ini terbiasa dengan tidur yang banyak, itu susah poligami itu, nggak bisa. Emang nggak bisa, susah. Karena nanti akan susah, nanti kita kondisi capek gitu, nggak mungkin, gitu kan? Sisi yang lain, kita persiapkan juga istri persiapkan. Berikan bekal-bekal buku agama, berikan pemahaman tentang agama, sehingga keimanan dia juga bisa seimbang sampai pada level itu nanti. Seperti saya jelaskan kemarin, kalau target kita angka 10, maka kalau kita nggak capek angka 10, kita minimal 9 dan 8. 3 tahun lagi itu sudah mendekati kunci kesuksesan. Akan bisa, insya Allah. Akan bisa, asal diplanningkan, diprogramin. Ini bukan asal jalan gitu kan. Tapi memang kita punya program. Sama begini, kalau kita kerja di kantor, jabatan yang sama, pendapatan yang sama, tapi ditambah job kerjaan, gitu loh. Itu orang berumah tangga lagi, karena dia tambah. Kalau antum siap, silahkan jalankan, gitu kan? Silahkan. Tapi ingat, jangan menambah job kerjaan ekstra, kerjaan pokok ditinggalkan, nggak boleh. Ada orang banyak subhanallah ikhwah gitu, asal ini kan poligami Islam perintahin, kalau kau tidak terima terserah. Bukan itu. Itu boleh dibahasakan kalau dia menolak mentah-mentah poligami, tidak mau, itu bukan agama misalnya, itu lain, kita jelasin sama dia, nggak boleh dia nolak, itu kan hukum maka nggak boleh. Kemarin subhanallah ada yang tanya kepada saya di Wisol waktu saya live Ahad kemarin, judulnya Anda Bertanya Kami Menjawab, setiap Ahad malam alhamdulillah saya tampil jam 8 sampai jam 10. Ada satu ibu tanya, Ustaz, bolehkah saya minta cerai karena suami saya poligami? Itu setengah jam saya bicara masalah poligami. Nggak boleh ibu minta cerai, dengan alasan apa minta cerai? Apakah suami ibu melakukan perbuatan yang haram? Kalau kita masih SD, nggak ngerti pelajaran orang kuliah, jangan kita bilang, oh saya nggak ngerti, udah tidak usah dipelajari. Enggak, kita belajar, berusaha sampai kita nanti memahami di tingkat kuliah itu, gitu kan? Jadi kita lakukan itu untuk nasihat wanita, dia nggak boleh nolak. Si laki-laki harus punya persiapan, dia harus bisa bagaimana antum bisa meyakinkan si istri ini supaya bisa nerima. Jangan bilang istri saya susah, enggak, pasti akan bisa, gitu kan? Dengan cara didoakan, dikasihkan bekal-bekal ilmu. Apa yang membuat dia ragu kira-kira? Dia merasa nanti kurang kasih sayang, kurang perhatian, ya berikan keamanan di situ.
Berikan keamanan, tidak akan ada perubahan, tidak akan, memang betul, dan tunjukkan komitmen sebagai laki-laki memang tidak berubah. Memang begitu. Baru bisa, gitu kan? Insya Allah. Dan saya beritahukan begini, kalau misalnya Anda laki-laki ini sudah niat memang, insya Allah, niatnya bukan karena mau pamer, bukan karena berbangga-bangga saya punya sekian istri, niatnya karena sunnah Nabi SAW, dan sudah diplanningkan, Allah mudahin. Seperti kalau kita mau haji, saya mau haji 3 tahun lagi, mulai sekarang nabung, itu nanti Allah mudahin tuh, 3 tahun lagi insya Allah haji. Begitu. Dan semua teman-teman, para masyayikh, para ulama yang poligami memang di planning sama dia, diprogramin, emang saya akan poligami. Mungkin tidak usah secara khusus nyari pasangan. Subhanallah, kita kalau sengaja cari pasangan tuh susah. Nggak usah nyari, nanti datang, Allah kasih opsi. Ada tiba-tiba orang yang begini, ada orang yang begini, nanti akan sampai sendiri di situ. Levelnya akan sampai di situ, gitu kan? Jadi nggak usah khawatir tentang masalah ini. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi salah kalau ada persepsi menganggap istri Nabi SAW semuanya tua-tua dan jelek. Ini bahaya. Nggak boleh ini menghina ummahatil mu'minin. Mereka sangat terkenal. Ya. Nabi SAW dipilihkan, kata beliau, saya dinikahkan oleh Allah. Sabda Nabi SAW itu. Artinya Allah yang pilihin tuh istri-istri Nabi. Nggak mungkin salah. Tidak mungkin salah.